Baik anak-anak, selanjutnya tolong perhatikan PPT ke depan ya, yaitu tentang identifikasi sistem penggajian. Jadi, sistem penggajian itu ada 3. Yang pertama, sistem penggajian tunggal. Yang kedua, sistem penggajian ganda. Dan yang ketiga, sistem penggajian campuran. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya, yaitu sistem penggajian skala tunggal, yaitu sistem gaji yang diberikan kepada pegawai yang tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pekerja itu. Jadi, setiap pegawai yang memiliki pangkat sama akan memperoleh gaji yang sama. Yang kedua, tentang sistem penggajian ganda, yaitu gaji yang diberikan kepada pegawai di mana memperhatikan sifat dan beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai itu. Untuk yang terakhir, yaitu sistem penggajian campuran, yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 dan PP Nomor 6 Tahun 2008, yaitu sistem gaji yang dimana pegawai itu mendapat gaji pokok dan tunjangan. Jadi itu memadukan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sistem penggajian ganda dan sistem penggajian tunggal. Itu dapat dilihat di depan ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu menurut anak-anak itu sistem yang tepat diterapkan di Indonesia saat ini itu sistem yang skala apa ya anak-anak? Sistem campuran, Bu. Baik, ya benar sekali itu jawabannya. Jadi Indonesia itu menerapkan sistem penggajian berskala campuran, di mana pegawai itu akan mendapatkan gaji pokok, selain itu tunjangan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukannya. Selanjutnya, untuk menyusun penggajian dan tunjangan itu, yang pertama ada 4 langkah. Yang pertama itu harus memperhatikan besaran nominal yang akan diberikan kepada pegawai. Jadi itu berdasarkan jabatan yang diperolehnya. Misalkan ada pegawai yang mendapat golongan pertama, golongan 1B, dan lainnya. Untuk yang kedua itu harus memperhatikan uang lembur dan bonus. Jadi pegawai yang memiliki loyalitas kepada perusahaan akan memperoleh gaji sesuai yang diinginkannya. Yang ketiga itu memperhatikan dan memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya, seperti memperhatikan UMR atau upah minimum regional dan kondisi perusahaan itu. Dan untuk yang terakhir itu sesuai dengan performa perusahaan. Jadi pegawai jika memberikan performa yang baik untuk perusahaan, maka akan mendapat penghasilan dan tunjangan itu sesuai dengan kinerja mereka. Untuk selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar gaji dan tunjangan. Itu ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pendidikan formal, kedua masa kerja, 3 golongan atau jabatan, 4 status karyawan, dan yang terakhir kompetensi karyawan. Untuk yang pertama, bisa dilihat di layar depan ya anak-anak, itu jadi pendidikan formal. Itu jadi perusahaan untuk menempati suatu posisi atau jabatan itu perlu minimal tingkat pendidikan agar memudahkan perusahaan memberikan gaji ke pegawainya itu berdasarkan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Untuk yang kedua itu masa kerja. Maksudnya masa kerja di sini itu bukan berapa lama dia bekerja di perusahaan itu, melainkan pengalaman yang diperoleh pegawai itu
bekerja sesuai dengan profesinya. Untuk yang ketiga, golongan atau jabatan. Itu dimaksudkan tanggung jawab yang dimilikinya berdasarkan jabatan atau golongannya. Keempat, status karyawan. Status karyawan itu sangat penting karena jika mereka memiliki tanggung jawab, jabatan, dan job desk, dan serta status pernikahan itu akan mempengaruhi tentang KHL atau kebutuhan hidup layak. Untuk yang terakhir, kompetensi karyawan, yaitu mengenai kompetensi di sini itu mengenai keterampilan, sikap, standar sesuai dengan pekerjaannya. Untuk selanjutnya dapat dilihat itu kita mempelajari mengenai menghitung gaji dan tunjangan. Bisa dilihat formula gajinya itu atau strukturnya itu yang penghasilan bruto nanti ditambahkan dengan tunjangan. Selanjutnya akan dikurangi dengan pajak penghasilan, pinjaman, iuran, tabungan hari tua, dan sebagainya. Itu nanti hasil dari penjumlahan bruto dikurangi dengan pajak, pinjaman, dan lain-lain itu nanti hasilnya akan menjadi penghasilan neto. Untuk selanjutnya yaitu bisa dilihat ini contoh slip gaji atas nama Bapak Hendra Kurniawan. Jadi gaji pokok, bisa dilihat gaji pokok itu nanti ditambah dengan bonus-bonus. Terus selanjutnya dapat ditambah dengan sisa hutang. Terus untuk hasil akhirnya itu gaji pokok ditambah dengan bonus, selanjutnya dikurangi dengan sisa hutang, sisa potongan seperti itu. Nanti akan menghasilkan gaji akhir. Selanjutnya ibu mempunyai soal. Soalnya ibu bacakan ya. Jadi Bapak Arkan itu bekerja di PT Miracle Printing. Mendapat gaji sebesar 1.750.000 dengan PPh 79. Bisa dilihat selanjutnya ya. Dengan tunjangan ada 3. Dan harus membayar tabungan hari tua sebesar 25.000. Maka anak-anak harus menentukan berapa besar gaji yang diterima oleh Bapak Arkan. Mungkin anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menjawab soal dari ibu. Ibu akan memberi waktu 5 menit. Ya. Ya, waktunya sudah habis anak-anak 5 menit. Mungkin bisa salah satu maju untuk menjawab pertanyaan ibu, sukarelawan, enggak apa-apa. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan, Mbak. Ini spidolnya. Ya, ini benar. Ini 400. Ya, benar. Ini juga harus tambah dulu, Mbak. Ya, terima kasih ke Mbak Hendra telah menuliskan jawaban diskusi dengan teman sebangkunya.
Beri tepuk tangan ke Mbak Hendra, anak-anak. Ya, Ibu akan bahas ya hasil dari pekerjaan Mbak Hendra dengan kemas bambunya. Jadi ini sudah benar, namun ini harus ke sini, jadi mengurutkan angkanya dari belakang. Harusnya itu nulisnya dari belakang, nggak harus dari depan, jadi bisa urut, bisa rapi. Lebih baiknya seperti itu, tapi ini sudah bagus, hasilnya sudah benar, yaitu 2.745.500 rupiah. Mungkin dari kalian semua masih ada yang salah, anak-anak? Tidak, Bu. Wah, pinter semuanya. Jadi paham ya apa yang Ibu jelaskan hari ini? Paham. Ya, bagus, anak-anak. Bisa kita tepuk tangan untuk kelas kita hari ini?